ini Pak Ustadz, saya menanyakan tentang orang itu sering kali ngomong tentang makrifat, sebentar-sebentar makrifat ini harus makrifat. Sebetulnya makrifat itu apa sih sebetulnya? Terus ketahuitan itu apa sih? Ya, Itu mohon pencerahannya saya, petunjuknya begitu kan, monggo. tentang ketahuitan ini itu orang spiritualnya itu mendekatkan kepada Allah dan hati ini ya, karena manusia ini ada jasad ya, Ya, terus ada ruh ya. dan ada sukmo. Hmm. Nah, yang sukmo ini ya, ini kalau sudah bertauhid kepada Allah dan ruh sudah bertauhid kepada Allah, jasad pun ikut bertauhid kepada Allah. Ya itu ya. Masalahnya kalau sudah bertauhid ketiga-tiganya ini kepada Allah, itu dikasih kemakrifatan oleh Allah. Nah, ada makrifat itu seperti apa namanya, orang itu dikasih kan kekeraman yang bisa mengobati orang, bisa diminta apalah, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah, yaitu seling hati itu berpikir kepada Allah. Apa di tauhid itu lewat dari kelima tauhid la ilaha illallah, dan juga ada tauhid lewat dari selawat ya, selawat meskipun maka selawat itu karena apa? Mengingat yang ruh ini ya, ruh ini kalau secara bapak apa namanya, secara itu bapak dan ibu, tapi kalau yang sebenarnya ruh ini diciptakan oleh Allah itu dari Nur Muhammad. Makanya orang sekali-kali mendengar selawat terketuk hatinya itu, tahu merinding itu ya. Katanya orang itu merinding itu selawatnya itu sudah dijawab oleh Rasulullah. Ya ruh, antara ruh dengan Rasulullah itu kepada bapak aslinya ya. Ya, bapak yang secara syariatnya itu bapak ibu itu, tapi hakikatnya ruh ini itu dari Rasulullah, dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Juga ini Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah di hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma aunatu aflah. Aku tidak ciptakan kamu Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi kalau tidak menciptakan kamu. Jadi mengingatkan yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi dan isinya ini, surga dan neraka, karena Muhammad diciptakan dari Nur Muhammad. Malaikat pun gitu, itu dari Nur Muhammad. Nah, tentang ketauhidan tadi, kita ini apa namanya, hati ini bersambung kepada Allah dan Rasul. Iya, akhirnya kemarifan penting sekali marifat ini. Masalahnya apa? Untuk menyembah kepada Allah. Ya. Satu contoh sholat. Ya. Ini bisa tidak khusyuk dan khusyuknya itu kalau tauhidnya itu kurang kuat ya. Ini kebanyakan tidak khusyuk. Makanya penting juga tauhid ini membawa khusyuk sholat ya, dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ini menyatukan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Ini hati ini merasa kalau sebagian, kalau bisa sudah menembus yang sebenarnya, melihat kepada Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Inilah ya.
Tapi kebanyakan orang itu ya dan bagaimana saya itu terus terang tanya ingin melihat Allah tidak bisa. Iya, orang seperti itu. Ya, Nah, terus, tidak bisa. Soalnya gini, Nabi Musa juga ini pernah Nabi Musa itu ya ingin melihat nur Allah. Kata Allah, pergilah ke Gunung Tursina. Nabi ke sana di Gunung Tursina itu Nabi Musa ini rasa tumpung. Ya, karena tidak mampu. Yang mampu itu menghadap langsung itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi makrifat sendiri itu apakah istilahnya berkomunikasi sama Allah langsung atau bagaimana menurut penjenengan? Iya, berkomunikasi. Iya. Berkaitan dengan makrifat tersendiri atau tauhid sendiri, pencapaian makrifat dan tauhid ini apa yang dampak-dampaknya dari tingkah laku kita, terus setelah kita mencapai tauhidan atau makrifat ini? Iya. Sampai apakah kita damai atau bagaimana, monggo? Iya, yaitu kalau sudah nyampe ke tauhidan ya ke makrifat itu tambah tingkah lakunya tambah bagus juga ke hablum minan nas tambah bagus, apalagi pada hablum minallah. Hablum minan nas itu tambah bagus karena sudah tahu bahwa ini mengerjakan ini terlarang oleh Allah, dan ini kalau kerjakan ini bisa dapat pahala dari Allah. Ini sudah masuk ke kolbu ini sudah. Ya ini apapun ini tambah bagus. Pekerjaan tambah bagus, itu tambah damai. Misalnya kemarin begini ini tambah bagus. Kemarin senang begini senang kemaksiatan. Nah ini pas sudah menghindar dari kemaksiatan. Ini sudah. Ya. Terkait ini makrifat tauhid istilahnya damai. Perlukah istilahnya kita itu istilahnya dampaknya kita sodako kepada orang lain, apakah termasuk makrifat juga atau istilahnya membahagiakan orang lain? Kalau umpamanya kita sholat untuk diri kita sendiri, kalau sodako untuk membahagiakan orang, untuk intinya mencapai ketahuitan atau makrifatan, bisa enggak? Iya. Monggo dijelaskan tentang sodako ini, Pak. Allah pernah dia bilang begini, Allah itu kalau ingin menyenangkan Allah, kalau ingin menyenangkan Allah itu pernah Rasulullah Allah kepada Nabi Musa, Musa, bagaimana kamu supaya aku senang? Ya. Jawab si Nabi Musa, ya Allah, aku sudah beribadah, aku sudah bersolat, aku sudah berpuasa, aku sudah berpikir. Ibadah yang mana yang supaya engkau ya Allah senang? Kata Allah, jawab Allah, solatmu untukmu, terus zikirmu untukmu sendiri, dan puasamu untukmu sendiri. Terus bagaimana ya Allah supaya senang kau ya Allah? Solat kamu untuk sendiri,
Karena sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. mungkar. Dan kedua, aku sudah berpuasa. Ya, puasamu itu untukmu sendiri. Karena puasa ini bisa menahan